Tom dari tim Buriram kayaknya nggak akan bisa selamatkan, dibiarkan Blue Joker begitu saja, sementara seorang Sky Only disibukkan dengan kehadiran dari seorang F1 dari tim Eagle Esports. Yes, F1 ternyata menelik juga pergerakan beberapa pemain Buriram yang lain, namun masih ada Sky Only dan juga Kingzo di situ bakalan coba dikejar, tapi Sky Only sudah menyadari ada F1 tepat di depan matanya di situ, sudah membuka badan juga, namun dari Sky Only belum berani, dan bahkan dari F1 berdiri dia membuka badan cukup jelas. Ditembakkan dan iya bisa ditumbangkan juga, namun belum ada finishing. Lebih memilih untuk menghealing, namun Namshin ternyata berdekatan juga Windy mengarah ke Sky Only. Dibalas lagi tembakannya, sama-sama bersembunyi di balik pepohonan, namun dari utility tampaknya Namshin yang lebih siap sedia. Windy. Yes, betul. Dan seorang Kingzo akan coba lebih nge-flank lagi away sebelah kanan, tapi Namshin begitu open posisinya dan Smoke gak bisa menyelamatkan posisinya. Maka dari tim Eagle Esports dipulangkan di tim pertama yang dropping out too early di game kita yang pertama. Wow, sayang sekali Eagle Esports harus tusun di awal-awal pembukaan Grand Final. Yes, ini cukup Miramar Sunhawk yang cukup oke ya. Ada beberapa pergerakan yang cukup cepat dari mereka, tidak terlalu mengambil lootingan yang banyak, beberapa scrapingan keluar dari zona nyamannya mereka, dan langsung beriringan juga dengan lawan-lawannya. Tadi itu Eagle, kemudian juga GD terhadap Tem. Tapi kalau GD gue masih punya keyakinan, beberapa track record dari PMPL ID di sebelum-sebelumnya, Alan selalu kuat bisa memforsir dirinya bermain lebih maksimal, mengamankan placement point. Tentu dengan bantuannya Nichel juga, jadi makin pede untuk Genesis Dogma mungkin bisa bertahan lah. Late game ya harapannya top 5 sih minimal sih. Amin untuk pembukaan hari yang begitu baik pasti kita inginkan untuk Indonesia. Dan berarti dari tim GD tinggal 2 tersisa yang mereka ngambil ke bagian area docks pastinya, dan dari tim Eagle Esports berarti mereka cepet banget ya. Mereka keluar dari area kampung, mereka langsung nyisirin ke area Grand Quarry dan bertemu sama tim dari Buriram yang membuat mereka kelimpungan kewalahan. Padahal kita tahu dari tim Eagle Esports mereka saat ini menjadi tim pertama ataupun satu tim yang masih terpuruk di bagian area bottom klasemen. Tapi di sisi lain dari Boom akan menghadapi pergerakan seorang Lycan dengan DBS Gamingnya. Oh no, DBS Gamingnya menumbangkan satu punggawa dari tim Boom Esports, bahkan 2 knockdown didapatkan dari seorang Lycan. Ini bukanlah kabar yang bergembira untuk tim Boom Esports. Yes, dua player terambil dari masing-masing tim Indonesia, Genesis Dogma dan juga Boom Esports. Namun dari Mr. Five dan juga Tony K masih mencari lagi Boom pemain-pemain yang lainnya lagi. Tapi di area lain NFT yang gue berharap adanya balas dendam dari Genesis Dogma bisa dilakukan oleh NFT terhadap Tem. Batman, gue berharap Mormon lah bisa di take down atau disadari terlebih dahulu posisi-posisi dari Tem yang berada di sisi high ground. Batman kalau gue lihat dari segi positioning dari yang lain, Boychill dan juga Svavel meringkuk dia di sisi tengah, dan Ramones menjaga sisi low ground di area sebelah baliknya, 180 derajat dari Batman. Dan tentu ini semua angle mata angin benar-benar terjaga. Oh, merapat ternyata Windy, hanya Batman yang diandalkan sebagai scouter penjaga sisi sebelah kanan. Yes, betul, dia mati gerak-gerik dari tim Tem Entertainment, sedangkan dari seorang Onstage pun akan coba follow up lagi pergerakan di tim Tem, dan kita berharap dari Tem kalau misalkan dia lengah bisa di pick off dari seorang Batman. Tapi Batman nampaknya masih belum ingin membuka informasi, masih ingin membuat dari Tem berjaga-jaga juga. Di bagian sisi lainnya dari seorang Norman, dia juga antisipasi loh di bagian area atas, dicek dulu, dibuka lagi di scouting dengan kali 4 dari seorang Explosive untuk mencari informasi terkait tim-tim yang mungkin mengintai dari area perbukitan yang untuk kali ini. Yes, nampaknya dari Batman harus sedikit berhati-hati, harus aware banget karena adanya Tem nanti mungkin datang dari sisi bawah memberikan kejutan-kejutan. Tapi Batman sudah menyadari adanya Bevi yang berjalan dengan cukup lebar tapi belum diberikan tembakan, hanya di telah-telah saya. Tapi Bevi tadi nge-scout juga dan damage lumayan masuk, tapi menjadi trigger untuk 3 pemain Tem yang lain di bawah. Namun di sisi Reason Elimination, Rezi tadi mendapatkan 1 pemain dari Geek, Mika OP. Tapi fight masih berlanjut antara Batman dan juga Bevi. Tapi dari NFT yang lain benar-benar harus memberikan coveran juga dari Batman. Takut banget Windy, itu yang dari bawah bisa langsung ke trigger dan naik ke atas memberikan kejutan. Bisa langsung men-setup balik untuk tim NFT ya pastinya, betul. Dan juga sisi lainnya kita bisa melihat di bagian area checkpoint ini diisi oleh 2 tim yang berbeda. Dari lemparan smoke dari seorang sniper, satu memblocking lagi POV dari seorang Rezi. Kayaknya dari Geek akan coba lebih nge-push lagi. Kita tahu betapa agresifnya Geek kalau misalkan mereka udah mulai set up untuk bisa nge-push, tapi dari seorang Rezi dia juga berhati-hati, coba mundur sedikit. Dan di sisi lainnya kita bisa melihat juga seorang Snap masih bermain dengan TPP Gaming Mode-nya, bermain dengan Eagle Eye-nya juga, mengoleksi informasi dari tim Boom Esports kali ini. Yes, masih terus bertahan di Snipes.
tidak ingin lagi kehilangan badan dari masing-masing geek. Rezi masih bertahan aja karena mengingat juga mereka 2 versus 3 berdua di situ dengan Hexas. Hexas pun juga berupaya di situ mencari lagi letak-letak detail dari pemain geek, namun dari Yuhai sudah perlahan memberikan penetrasi juga 1 2 3 bom, ternyata diurungkan niatnya untuk lebih menelik lagi berregroup terhadap Mika OP. Namun itu ternyata membuat trigger terhadap Face Clan Windy di area kejauhan di sisi high ground. Dia memantau di situ, menyadap pergerakan dari Geek. Yuhai! Tembak. Yuhai please bisa didapatkan oleh Tony Kane. Namun Yuhai pun langsung aware ada 2 tim yang berbeda di sekitaran lingkungan Geek Fam. Yes, betul. Hanya mentek seperempat HP dari seorang Yuhai, nampaknya ada bagian sisi luar dari seorang Tony K. Dan kayaknya dari Fast mereka akan menjadi third party aja sampai fight ini benar-benar kelar. Dan di bagian sisi lain dari seorang Snipe juga lebih aware lagi. Dia mendapatkan coveran berupa bebatuan juga untuk kali ini. Di bagian sisi lainnya Yuhai udah mulai semakin lebih dekat lagi masuk ke bagian area compound di depan dari seorang Rezi. Dibuka pintunya sedikit, dicari informasi juga. Dan di seorang Hexas udah nggak banyak ruang gerak lagi yang dimiliki dari tim Boom, dan ada terpantul 1 buah utility dari seorang Yuhai coba untuk bisa menerobos masuk lagi, dan ini dia setup smoke dari seorang Yuhai mungkin akan coba mendobrak masuk ke bagian defensive line dari seorang Rezi. Tony K masih belum berani Windy untuk masuk ke dalam dari sisi Boom ataupun Geek Fam karena masih menunggu juga circle kedua merapat lagi Windy, mengecil lagi Windy. Namun dari Rezi agak sedikit berhati-hati karena penetrasi dari Geek Yuhai perlahan masuk untuk memberikan beberapa smoke untuk menutup angle. Tapi dari Mika OP di sisi belakang pun masih menunggu juga bala bantuan dari satu pemain Geek yang di area lainnya. Rezi bersiap banget dengan UMP yang dimiliki, namun dari kedua player ini belum sama-sama berani untuk membuka badan. Tapi dari Yuhai sudah memberikan serangannya Windy dengan UMP yang dimiliki menyerap serangan darah dari seorang Rezi. Yuhai pun juga terserap darahnya, bertukar HP, namun langsung keluar dari kompon tersebut. Rezi perputaran yang baik sekali, namun Hexas tertangkap oleh Damrut dan selesai nampaknya. Boom berada di hashtag 15. Wow, nice try untuk Boom Esport di game pembukaan untuk di final dari PMPLC. Masih kesempatan lainnya, masih banyak game yang dimainkan oleh Boom Esport kali ini. Dan juga sisi lainnya dari Geek, mereka juga sekarang udah mulai dalam posisi yang cukup aware juga dari Fast Clan, juga akan memata-mati lagi pergerakan dari area bawah dari tim Geek Fam Malaysia. Dan dari sang Tony K masih mengamati sedari awal, belum banyak pergerakan ataupun inisiasi lebih lanjut dari tim Fast Clan. Oke, Alan pun ternyata main masih di time in blue Windy. Ini ya pemantauan enggak, kok di sini blue ya? Bingung aku. Oh, ini time in blue. Dia masuk ke area-area dari Four-Rifle, Ipul dan juga pemburu yang harus diwaspadai, nggak bisa keluar begitu saja. Begitupun dari Four-Rifle, mereka juga cukup aware. Ketika nanti misalnya melakukan perjalanan, melakukan rotasi, takut disadap juga, di backstep oleh seorang Alan. Bahkan Nichil, gue masih belum tahu juga posisinya berada di mana, belum terketahuan. Ternyata nggak terlalu jauh tuh untuk mereka berdua, tapi Four-Rifle nampaknya ketika kehilangan Voki, mereka langsung nggak serta-merta untuk coba nge-regroup dan melakukan rotasi. Setidaknya ada satu lah yang bisa dipincangkan ke arah Genesis Dogma. Betul, ini 2 tim yang udah sama-sama kehilangan playernya, udah pasti mereka akan coba menurunkan ritmenya, menurunkan momentumnya juga, bermain lebih safe lagi. Mengingat juga Sunhawk, pasti placement masih bisa mereka maksimalkan kembali dengan metode yang mereka miliki pastinya. Dan juga dari seorang Alan, sabar banget menunggu juga kedatangan dari tim Four-Rifle, ataupun pada saat Four-Rifle lepas pindah posisi, baru coba diikuti juga pergerakannya oleh tim Genesis Dogma. Di bagian sisi lainnya kita bisa melihat juga dari seorang Tidak dari tim The Xavier, mengamati juga bagian area luar compoundnya. Ada pergerakan dari masing-masing tim yang berbeda juga dari tim Judo Alliance, yang saat ini juga nampaknya diamati pergerakannya oleh seorang Tidak. Tapi sebentar Windy, kenapa aku tuh? mau mengusir yang toxic dulu dengan Arms. Jadi yang toxic, tolong lo minggir dulu, nggak usah ada di sini please, karena lo pada yang bikin sial nih, yang toxic buat tim Indonesia. Jadi beberapa ada yang mau gue absen ini dari Nur Ilham DDNZ, baca komen dong Junior, udah gue baca nih. Ada Yogi Levi, ada Mas Anang, ada Butiran Debu, ada Bu Wito Rujak. Buset Bu Wito, bukan yang ngulak rujak malah nonton PMPL, tapi nggak apa-apa, satukan suara dulu dengan Indopret dan juga amankan PMGC. Bu Wito, ada Ahmada Hussein, Yakub Ali, ada M Alvin Maulana, ada DG Joker, Yunus Ervan Ganesha, ada Om Bob, katanya songong banget nih Junior. Bang Eloy, Nauru, ada Adi Cueks, ada Narendra Modi, ada Syahrul Ramadana, Akmal, Rashid, kemudian juga Wan, ada Zuksi. Wah. Zuksi yang KW. Oh yang KW. Ada Santri Oleng. Kenapa nih Santri Oleng nih? Beb Windy katanya. Waduh, siapa itu? Nggak tahu, pokoknya jangan Windy, kalau sama yang oleng-oleng jangan deh. Tapi yang lebih jangan adalah pemain-pemain dari NFT jangan sampai ke trigger walaupun mereka punya posisi bagus Windy di high ground. Jangan sampai kayak gatel untuk melihat jendela-jendela kecil, karena kita tahu cara cover dari pemain-pemain tem langsung refleksnya cepet banget memberikan assist terhadap rekannya yang sedang tertembak. Tapi ada Budi Setiawan, Windy, ada Denis Rangga, ada Fuad Drupi, ada Bakto, ada Randi, ada Opan, Widiat Maja, ada Naura.
Prawira, ada Tegar, Aditya, ada Ihsan, Harpani, ada Aji, ada Afrian, ada Dedi, ada Setiawan, ada Florian, ada George, ada Bagas, ada Rian, ada Toro, ada Yogi, ada Saputra. Rame betul. Parah, terima kasih yang sudah pada absen ya guys ya. Jangan lupa lagi disebutin dari asal kalian di mana. Itu. Dan juga angkat tangannya guys. Karena kita ingin menyatukan suara dulu dari Sabang sampai Merauke dengan Alan yang tertangkap dan seorang AP. Ini dia memang Winnie agak sedikit serba salah. Mau diem juga salah, kemakan Blue Zone. Bergerak pun juga salah, mereka di lock oleh For Rival. Iya betul, ini mereka masih sama-sama tahan-tahanan bagian area selatan. Bahkan dari seorang paman Icil, nggak banyak healing kit yang dia miliki. Udah HP juga udah sedikit, tinggal 2 kit lagi yang tersisa. Dan mungkin dia akan coba men-scraping lagi bagian area compound-compound tersisa untuk mendapatkan kit untuk bertahan semaksimal mungkin untuk placement point dari tim Genesis Dogma dan juga dari tim Alter Ego. Mereka udah touchdown masuk ke bagian area jembatan sekitaran Painan. Udah secure juga posisi mereka, tapi bagian area belakang terlihat cukup ramai juga yang diamati oleh seorang Fnatic. Ada Fast Clan, ada Geek Fam Malaysia juga yang bisa masuk ke dalam POV angle-nya tim Alter Ego kali ini. Oke, dan yes, Windy masih terus banyak dari Alter Ego. Mereka juga sudah menyeberangi dari jembatan Painan. Mereka ingin meregroup. Kayaknya mereka tailing aja sih. Mereka menunggu tim-tim yang depan masuk. Mereka pun juga memantau akhirnya perlahan-lahan dengan melihat Geek juga di tailing sama mereka Windy. Namun yang lebih berbahaya adanya Watch Tower dari Tony K berada di sisi atas. Begitupun ada Watch Tower lanjutan dari Vin Torres. So dari Alter Ego mereka harus lebih ngecek sih sisi high groundnya. Ya yes, betul, ini dari Face Clan mereka benar-benar mengamati banget untuk tim-tim yang pengen nyebrang lewat area jembatannya. Diamati oleh mereka mengamankan area cukup tinggi juga, punya high ground advantage juga. Dan di bagian sisi lainnya di area sekitaran Quarry ditempatin oleh tim Infinity yang juga tadi fight sama tim yang berbeda. Dan ada split yang dilakukan oleh tim Geek Fam Malaysia. Damroot dipisahkan seorang diri menjaga kebagian sisi sebelah kiri di tim Alter Ego, tapi develop juga pergerakannya oleh 3 rekan lainnya. Dan ini dia mantap lagi nih, bisa menjadi mangsa tim Alter Ego. Ponbit membuka tembakan, ditahan dan akan coba spray down, tapi nampaknya ada sedikit timing yang miss dari seorang Ponbit untuk menumbangkan punggawa dari tim Geek Fam Malaysia. Yes, amankan PMGC, jangan lupa digaungkan guys. Hashtag amankan PMGC untuk 3 hari Grand Final 2022 PMPLC Championship 4 ataupun Ponbit harus sedikit bersembunyi. Ada suara tembakan nampaknya yang bukan dari Geek Fam. Kalau aku melihat Windy, itu ada tembakan-tembakan juga di sisi belakang dari Face Clan. Namun dari Geek Fam bakalan coba difokuskan Ponbit. Jangan sampai benar-benar, karena aku bilang itu bukan tembakan dari kedua tim, tapi ada Vampire ternyata juga sudah mendekat di sebelah kanan Windy. So dari kedua tim ini, Malaysia, Indonesia, mereka dijepit oleh 2 tim Thailand yang berbeda, Face Clan dan juga Vampire. Ya, sebetulnya juga nampaknya lihat ada setup smoke yang di pop out. Ini entah dari tim Geek ataupun dari tim Alter Ego. Dan nampaknya dari gerak-gerik tim Geek, mereka juga gak banyak ruang gerak, ditembakin juga dari berbagai angle yang berbeda. Dan bahkan diserang Ponbit, terlihat bahkan terbaca pergerakan movementnya oleh tim Face Clan yang sedari awal mengincar bagian backline dari seorang Ponbit. Agak sedikit serba salah memang dari kedua tim ini, Alter Ego dan juga Geek Fam. Mereka, bukan Vampire, ternyata SLD. Dan juga Kuang ternyata meneliti juga jembatan-jembatan. Wajar sih Win kalau jembatan itu selalu di lock, karena memang mobilitas tertinggi ada di jembatan perbatasan pulau-pulau Alpha, Charlie dan juga Bravo. Namun Ponbit, tidak terlalu bagus, mereka tertangkap Windy. Dan di situ menjadi fokus seorang Renalre mempop out smoke untuk merevive lagi dari lini depan mereka, yaitu seorang Ponbit. Tapi lihat follow up damage pun masih terus dilontarkan dari seorang Tony K, tapi masih belum ada peluru masuk ke badan-badan Alter Ego yang lain. Wow, ini dari Face Clan mereka posisinya enak banget Kak. Mereka bisa ngelihat ke Geek Fam, mereka bisa lihat ke tim Alter Ego juga. Tapi untuk tim yang ada di bawah itu mereka juga ngedapetin POV yang cukup clear untuk memberikan counternya ke tim Falcons. Tapi last try lagi untuk Indonesia dari tim Genesis Dogma juga akhirnya pulang di hashtag yang ke-14 untuk seorang Paman Nichil. Paman Nichil, oke. It's okay Windy. It's okay. Masih ada kesempatan selanjutnya. Namun dari For Rival, mereka kedatangan tim begal, yaitu Infinity. Tadi Nuzi mengerikan sekali, sudah memberikan tembakan juga berarti sisi, tapi dia kalah sama Bang Ipul tanpa Jamil. Tapi pemburu pun langsung maju Windy. Namun ada Gatani yang siap siaga juga memberikan cover. Tapi itu dia memang kerjasama dari tim Infinity. Body system yang terjaga dengan apik dan juga ciamik. Dan pemburu sedikit jiper, menarik mundur dirinya untuk memberikan balasan dari kejauhan. Dan ada pertukaran Rasengan dan juga Chidori dari pemburu dan Gatani. Ya, betul, lemparan nades 3 dosis tektokan dari seorang pemburu dan hanya mencicil setengah HP dari seorang Gatani. Bahkan Uzi pun udah akan dibiarkan bleeding out, bisa diselamatkan oleh tim Infinity. Tapi nampaknya dari gerak-gerik ya Gatani tertahan dengan pergerakan seorang pemburu. Gak banyak ruang gerak yang dimiliki dari seorang Gatani. Bahkan seorang AP coba untuk bisa heal up terlebih dahulu, coba untuk bisa healing juga di bagian sisi lagi yang terluar, sempat terpegang Nuzi, dipegang oleh Gatani, masih sempat di revive satu punggawa dari tim Infinity. Tapi Blue Zone-nya itu kan masih nyerap darahnya sih. Kalau misalkan di revive kan ketahan Kak. Masa iya?
Iya, Tapi kalau kan- lagi di revive ketahan. Gak tapi- tandingnya yang berkurang. Oh, I Yang see. nge-revive Oke, yang oke, berkurang. Oke. Gue pikir dia bakal masuk juga terserap damage-nya, tapi ya dari AP di situ bakal nge-lock dua pergerakan yang berada di sisi atas. Gatane juga Nuzi, tapi Mela benar-benar berkurang lagi daya dobrak dari tim Infinity. Namun Logan di area kejauhan juga sudah memberikan flanking juga Windy untuk memberikan kejutan terhadap dua player yang tersisa dari Rival. Belum ada pergerakan yang cukup intens, tapi lebih dimaksimalkan dengan vehicle untuk mencoba keluar dari zona yang tidak terlalu nyaman. Logan sudah memberikan satu kolam granat ke Epi namun gagal untuk memberikan damage. Epi ingin membalaskan keadaannya. Pemburu juga bersiap siaga, namun Yudo Lions kayaknya memberikan backstabban di situ. Syamil datang menjadi pengganggu Windy. Yes, betul. Dan bahkan nampaknya mengganggu juga pergerakan dari bagian area dan satu buah compound. Bahkan Logan pun ditembakin dari sisi yang berbeda lagi. Udah gak banyak lagi waktu yang dimiliki seorang Logan. Dan Logan pun tumbang. Dan Infinity hanya tinggal dua, bahkan tinggal satu yang tersisa dari tim Infinity kali ini. Dipulang satu persatu. Bahkan di sisi lain juga nampaknya dari tim Geek Frame Malaysia gak bisa bertahan. Malah Alter Ego yang akhirnya bisa bertahan untuk mereka bisa masuk sedikit lagi masuk ke area playzone-nya. Ini yang nggak ada siapa nih? Berarti Fnatic ya? Fnatic, ya. Fnatic nggak ada, Fnatic, Potato, Ponbit, Renalre mereka sudah berhasil. Yang penting udah keluar jembatan. Nah, walaupun taruhannya adalah satu player, tapi menurut gue tetap worth sih untuk mereka tetap berada di seberang dari Painan. Tapi yang menjadi PR adalah gimana keluar dari cengkraman pemain Face Clan yang sudah mengamankan sisi high ground. Belum lagi masih ada SLD di sisi belakang mereka. Tapi Yudo Alliance sesama tim Malaysia, Epi sedang berjibaku dengan cukup deras. Adik Kluk bahkan sudah menyiapkan satu kokan granat. Namun belum terlalu mengarah dengan detail ke arah Epi, Windy. Yes, betul. Belum gitu on point untuk menumbangkan kembali punggawa dari tim For Rivals dari seorang AP. Dan di bagian sini kita bisa lihat juga dari POV drone-nya sendiri dari seorang pemburu. Masih nge-hold di bagian area compound yang sama. Belum banyak pergerakan lagi, belum banyak movement. Ini mereka terpaksa harus menahan saat kita blue zone di zona yang keempat. Kita nggak tahu mereka punya healing kitnya berapa banyak. Tapi yang kita tahu zonanya akan semakin mempersempit lagi ruang gerak dari masing-masing tim. Dan juga dari tim NFT. Masih masuk ke dalam area pinggiran circle-nya untuk kali ini. NFT Windy sudah mengamankan sisi compound dan juga high ground yang cukup oke. Tinggal bagaimana PR-nya adalah terhadap DX dan juga Tem. Namun dari Epi dan juga Adik Kluk tertangkap dia dengan DBS yang cukup sakit banget tadi terhadap Epi. Tapi Epi pun juga gagal karena memang blue zone kelima ini sudah menyerap darah dengan nyelekit banget. Ponbit, Renalre sudah siap siaga juga dia di area kejauhan. Ada dua angle berbeda di sebelah kiri. Lycan benar-benar menyadap banget pergerakan dari Alter Ego. Ponbit pun langsung dia refleks untuk mencoba proning. Namun di sisi high ground kejauhan juga Tem menjaga juga Windy sebagai gatekeeper untuk tim Alter Ego. Masih berfokus ke sebelah kanan, tapi Alter Ego menurut aku sih butuh smoke banget. Cukup banyak untuk mereka keluar dari zona tersebut. Iya, sebetulnya bahkan dari tim NFT mereka tiba-tiba juga sudah mengoleksi total 3 poin eliminasi dengan dipulangkannya 3 punggawa dari tim The Xavier. Kali ini yang tinggal satu yang tersisa. Di bagian sisi lain kita bisa melihat juga pergerakan dari tim Vast Clan, NFT juga dari tim Tem Entertainment masih menjaga ke bagian area high ground-nya juga. Dan gak jauh dari area mereka ada tim NFT juga yang nampaknya dari seorang Ponbit mendapatkan posisi seorang Vintores tumbang di bagian depan. Dan nampaknya dari seorang Mr. Five ataupun Tony K sulit untuk bisa melakukan evakuasi ke seorang Vintores. Itu SLD juga ada tangkapan itu dari Vampire. Ini hal yang bagus sebenarnya untuk Alter Ego. Mereka lebih lagi untuk mendobrak tim Fast Clan. Begitupun dari Tem, mereka sedikit terdistract dengan tembakan yang diberikan dari Vampire. Ravenclaw sudah menjadi lini depan. Please, yang toxic minggir dulu karena Alter Ego dan NFT mau chicken. Jadi lolo pada yang toxic cabut. Please cabut dulu karena juga Tem masih dominating untuk menjatuhkan seorang Squabs dari kejauhan dan berhasil bahkan. Ravenclaw ditangkap dengan satu bokokan granat. Squabs langsung meretake posisinya supaya lebih bisa memberikan tembakan, tapi gila itu aimnya lengket banget dari seorang outside karena Squabs bahkan menjadi secure elimination point untuk tim Tem. Dapat 2 dan total 8 yang dikantongi. Wow. Itu tracking fire yang luar biasa dipertontonkan lagi dan lagi oleh Tem Entertainment. Dan nampaknya dari tim Vampire gugur, Valkten juga gugur. Tiba-tiba tersisa 8 tim lagi masih bisa survive. Alter Ego dan juga NFT masih ada, bahkan NFT masih prima dengan 4 punggawa mereka. Tapi di bagian sisi lainnya, SOZ pun diamati pergerakannya oleh tim Burira Main MP. Masih berjaga-jaga juga, belum banyak informasi, belum mengeluarkan suara sama sekali untuk memberikan informasi ke tim Tem Entertainment. Bahkan seorang Gosu masih coba untuk bisa menusuk lebih masuk lagi, mengincar ke bagian belakang dari baik klannya tim Tem Entertainment. Ini kalau misalkan ada seorang SOZ yang lengah, bisa di knockdown dengan mudah oleh seorang Gosu. Yes, terima kasih tur untuk teman-teman yang selalu positif memberikan hashtag amankan PMGC, hashtag Indopride-nya juga. Gue appreciate sebesar-besarnya karena kita memang satu darah, satu tanah, satu air, satu bangsa. Dari Merauke, dari Sabang juga, dari ujung ke ujung kita satukan dulu suara untuk anak-anak bangsa kita yang ada. Yang please, yang toxic cabut, minggir. Karena Minggir NFT dulu. benar-benar sama AE ini
chance untuk dapetin WWCD-nya sih kencang banget. Oke lah sisa satu player kayaknya agak sulit Windy mencoba melakukan skema healing. Namun dari NFT itu benar-benar kuat sekali dengan Burirem. Mainepi tertangkap dia juga. Dibalikan keadaannya dari Onsengs. Berjibaku mereka, Blue Zone pun juga berjalan namun masih ada Kingzo. Harus ada PR yang dituntaskan. Truth the Smoke dilakukan tapi masih mengarah ke angin aja. Belum ada damage yang masuk ke badan Kingzo. Kingzo pun juga bertahan sesaat waktu untuk melakukan proning tapi dia gagal. Tem didapatkan juga beberapa playernya oleh pemain-pemain dari NFT yang menjaga sisi circle. Please Toxic cabut Cabut lo semua. Kita lihat dari tim NFT mereka juga harus bisa bergerak lagi, maju lagi ke bagian area play zone dan bagian sisi lainnya Lamborghini melihat posisi seorang Batman belum menyadari tapi melihat bahkan dua player belum sadar ada penyusup dari seorang Lamborghini di tim The Xavier kali ini Kak Junior. Ya ampun Ramones itu sebelah lo, ya ampun. Astagfirullah, Batman juga gak sadar tapi Onseng sudah menyadari pergerakan Boychill. Tapi Boychill gak apa-apa, gue yakin lo kuat banget coy. Lo sudah ke psikolog, gue dengar-dengar dan udah mendapatkan dukungan dari keluarga juga Windy untuk mental yang lebih kuat lagi. Tapi Lamborghini, ya ampun itu Ramones belakang lo, ya ampun Windy. Greget banget. Itu greget banget dan juga kayaknya dari tim The Xavier dia juga gak berani healing sama sekali karena takut memberikan suara. Dan di sisi lainnya Boychill masih menahan juga gempuran dari tim Entertainment. Akhirnya Ramones mengetahui seorang Lamborghini dan akhirnya The Xavier dipulangkan secara utuh oleh tim NFT dan masih bisa survive dan mereka menjadi satu tim yang masih kokoh. Bahkan Boychill dari seorang Boychill menumbangkan posisi seorang Baby di tim Entertainment. Mantap kau boy, itu tinggal 1v1 terhadap Onseng, ayo boy. Dan selesai rata tem. Yes, dua tim Indonesia berada di top 2. Pilihan kita Kak. Well, let's go. Ini udah siapapun yang pengen chicken gak apa-apa karena Indonesia chicken dinner di game yang pertama pembukaan di babak grand final. Let's go guys, diramaikan hashtag amankan PMGC. Yes, terima kasih untuk yang toxic sudah minggir karena ya dengan tidak adanya kalian NFT akhirnya berhasil untuk berada di hashtag 1 mendapatkan winner chicken dinner. Begitupun dari Alter Ego Potato, terima kasih sudah berada di hashtag kedua juga untuk Boom dan juga Genesis Dogma. Masih ada kesempatan di 5 match ke depan. Please yang toxic cabut aja Bukan dulu. Casternya yang bikin sial, tapi yang toxic. Betul. Dan lihat bahkan top 2 di game pembukaan di hari yang pertama babak grand final Indonesia top 2 langsung untuk tim NFT dan untuk tim Alter Ego. Dan ini dia untuk Edkin yang terakhir dan Nasr untuk tim Alter Ego hashtag kedua dan juga chicken dinner didapatkan pastinya untuk tim NFT kali ini Kak Junior. Oh ya, benar sekali ini kalau tanya Benny Mahendra di komen banyak abang jago PUBG Mobile Classic. Bener, ini yang toxic itu cuma main klasikan doang dan NFT. Boychill, gila lo GG man. Cukup menjadi penyelamat NFT terhadap tim TEM tadi. Ya Windy, congratulations untuk NFT. Gue punya feeling kuat banget mereka memang lolos PMGC. Tapi jangan terlalu cepat-cepat berpuas karena masih banyak banget match ke depan yang harus dipertandingkan. Dan dia, NFT dan juga Boom, mereka masih berada di papan bawah nih untuk memperebutkan poin lebih banyak lagi. Ya, sebetulnya setelah kemarin kita lihat di babak liganya dari Boychill akhirnya diberikan kesempatan lebih banyak juga porsinya. Mereka itu di liga dari Boychill itu bermain sebanyak 20 kali. Dan kita lihat di minggu-minggu yang kedua, minggu yang ketiga Boychill juga sering mainkan. Dan kali di babak grand finalsnya Boychill kembali lagi dipercaya untuk memperkuat line up dan tim NFT juga terbukti NFT bisa chicken dinner di game pembukaan pada match yang pertama yaitu Sanhok. Yes. Oh ini pilihan aku ya, pilihan aku ya NFT. Iya, kan pilihan ke Junior. Sombong dulu Indi. Oke, sombong dulu. Biasa kok. Pilihan aku mah yang namanya analis ya. Hal yang normal. Udah biasa ya, pilihannya bener ya. Udah biasa betul. Apalagi ide WCD ya kan, makin luar biasa lagi pasti. Ada juga di sisi lain yang di highlights dari keseruan game kita yang pertama. Banyak banget memang tim-tim sekarang bergeraknya udah jauh lebih cepat dibandingkan untuk hari-hari mereka di liga. Ada yang langsung cepat geraknya, bahkan dari Eagles juga mereka tiba-tiba Betul. Udah dikuari bertemu sama tim TEM. Kenapa tuh Kak? Farhan Fahmi yang bacot kayak bisa main aja. Mendingan dukung aja bos. Hashtag Indopride bos. Mantap banget dari Farhan Fahmi. Terima kasih dukungan lo yang maksimal. Dan iya akhirnya itu menambah motivasi anak-anak kita nih. Terutama dari NFT yang butuh poin banget. Ya betul. Dan juga dibuktikan langsung ya di game yang pertama. Di game pembukaan NFT membuktikan mereka bisa chicken dinner, bisa bangkit lagi di kejadian mereka. Dan juga nih berarti dari kemarin juga NFT juga mereka di Sanhok udah mulai bangkit ya kan? Iya. Untuk yang hari yang ketiga chicken dinner yang pertamanya juga itu di Sanhok. Iya, aku sama Jelly tuh waktu itu nge-guest. Iya, yang pas hari terakhir ya kan? Iya juga ya. Iya kan, pembukaannya Sanhok NFT yang chicken. Oh iya, penutupannya Alter Ego dan itu menurunkan yang flow jadi botak gitu. Wah langsung banyak yang absen. Windy, kamu yang absen deh kayaknya deh Windy deh. Rame banget Kak. Rame banget, oke ya. Gak apa-apa tim stop fokus kita skip dulu. Tapi yang pada mau absen silakan itu untuk mengusir yang
Toxic. Yang toxic betul nih. Ada CF20 TV, ada Ongki, ada Irwanda, ada Junior Syah, ada namanya Junior juga nih di sini nih. Iya, iya. Ada Lebre, ada Lancelot, Siapa lagi, ada Windy? Reyhan, ada Christian, ada Avel, ada Alvin, ada Denny, ada Jean, ada cowok polos, ada Danis, ada Gamer, ada Super Boha, ada Fit, ada Den, ada Amin, ada Alam, ada Richard, ada Hadi, ada Yaksel, ada Malvi. Ih rame Kak Rame. semuanya Kak. Rame. Tapi kalau match ranking kita bacain dulu, Windy. Aduh, Boom sama GD sayang sekali ya. Boom 1 poin, GD benar-benar nggak bawa poin sama sekali. Tapi ya dengan adanya 6 match tentu temukan tetap slot PMGC itu terbuka lebar lah. Kemudian juga elimination yang cukup menurut gue Windy dari NFT 9